Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 2013053109, kelas 2B, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai integrasi nasional. Jadi, apa sih itu integrasi nasional? Definisi integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi nasional berasal dari bahasa Inggris atau integrate yang memiliki arti menyatu padukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun pengertian integrasi nasional secara politis adalah integrasi nasional secara politis memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan pengertian integrasi nasional secara antropologi adalah integrasi nasional secara antropologis ini memiliki arti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menurut Astawa pada tahun 2017. Menurut Suroyo, Kemristek Dikti 2016-60, integrasi nasional mencerminkan proses penyatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki perbedaan, baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Selain itu, Irianto 2013-4 juga berpendapat bahwa integrasi nasional sebagai suatu kesadaran dan bentuk pergaulan yang menyebabkan berbagai kelompok dengan identitas masing-masing merasa dirinya sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor pendorong integrasi nasional. Faktor pertama yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Persamaan sejarah, rasa senasib, dan seperjuangan pada zaman dahulu digunakan untuk kemerdekaan Indonesia dan lepas dari penjajah mendorong integrasi nasional. Namun, saat ini, rasa senasib dan seperjuangan digunakan untuk memperkuat stabilitas nasional agar tercipta persatuan Indonesia dalam integrasi nasional. Yang kedua adalah adanya ideologi nasional. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang bisa menjadi pendorong integrasi. Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari untuk mengingat Indonesia merupakan negara yang multikultural. Yang ketiga yakni adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu. Indonesia merupakan negara yang majemuk dan ada di dalam unsur keberagaman. Meskipun begitu, perbedaan tidak menjadi alasan untuk memunculkan konflik. Justru, perbedaan tersebut memunculkan keinginan untuk mempersatukan perbedaan dalam suatu kesatuan yang utuh. Mempersatukan bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh merupakan salah satu perwujudan nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat adalah adanya ancaman dari luar. Era globalisasi yang memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, namun nyatanya juga dapat memberikan dampak buruk bagi suatu negara. Ancaman dari luar perlu diminimalisir agar terwujudnya integrasi nasional di setiap lapisan masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya, kita akan membahas mengenai materi faktor pendukung integrasi nasional. Faktor pertama yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional sejak dikumandangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Adanya semangat para pemuda saat itu membuat bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa pemersatu tanpa memandang perbedaan di dalamnya. Yang kedua adalah
semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa. Persatuan dan kesatuan dibutuhkan untuk menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, serta sikap saling tolong-menolong antar sesama dan nasionalisme. Selain itu, untuk dapat hidup secara berdampingan, diperlukan toleransi serta rasa kemanusiaan. Yang ketiga yaitu adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Pancasila merupakan landasan ideal yang memiliki kedudukan tinggi serta berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seseorang yang memiliki jiwa patriotisme tinggi akan menerapkan butir-butir Pancasila dalam aspek kehidupannya. Yang keempat adalah adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Sikap gotong royong merupakan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan secara bersama, serta menikmati hasil pekerjaan secara adil. Sistem gotong royong dilakukan tanpa pamrih dan sukarela oleh masyarakat menurut batas kemampuan masing-masing. Lalu kita akan membahas mengenai faktor penghambat integrasi nasional. Faktor pertama yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Budaya di Indonesia sangatlah majemuk, namun kemajemukan dalam sektor budaya ini terkadang kurang dihargai oleh sekelompok masyarakat. Hal ini menyebabkan kebudayaan tersebut menjadi terkikis secara perlahan-lahan. Faktor kedua yakni kurangnya toleransi antar sesama golongan. Konflik sosial merupakan salah satu hal yang perlu dihindari karena dapat mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik sosial sendiri dapat muncul karena kurangnya toleransi. Minimnya toleransi akhirnya membuat negara menjadi hancur dan integrasi nasional tidak terwujud. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Globalisasi memicu munculnya sikap individualis dan tidak memperdulikan kondisi serta situasi yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat memicu minimnya kesadaran dalam diri masyarakat guna menjaga persatuan serta kesatuan untuk mewujudkan integrasi nasional. Karena itulah, diperlukan kiat untuk menumbuhkan karakter bangsa di era globalisasi agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan demi terwujudnya integrasi nasional bangsa. Yang keempat yaitu adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia membuat sebagian wewenang serta tanggung jawab pemerintah pusat dilimpahkan ke pemerintah daerah. Hal ini memicu munculnya ketimpangan dalam bidang sosial hingga ekonomi. Perlu adanya kesadaran diri agar keadilan sosial dapat dirasakan oleh masyarakat di semua daerah di Indonesia. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang apa saja sih contoh masalah integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah terjadi konflik antar berbagai etnis di Kalimantan Barat yang ada sejak tahun 1963 hingga 1999. Yang kedua yaitu, berdasarkan data survei dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, pada tahun 2015 terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebanyak 31,77 triliun. Lalu, yang ketiga adalah pada tahun 2001 terjadi konflik di Tanah Rencong, Aceh yang dianggap sebagai gerakan separatis yang membahayakan dan mengancam integrasi nasional. Baik, sekian video pembelajaran mengenai materi integrasi nasional yang telah saya jelaskan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.